Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurholisa, NIM T20171237. Saya mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi PAI. Saya mahasiswa magang 2, kelompok 25, Diman 1 Situbondo. Di sini saya akan memaparkan materi pembelajaran fikih bab 5. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja pada materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu bab 5 tentang akikah dan kurban. Baik, langsung saja pada pembahasan kita hari ini, yaitu kurban dan akikah. Yang pertama, pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata koruba yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Kedua, hukum kurban. Nah, berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim bagi yang mampu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Ketiga, waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha pada 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Sedangkan tempat menyembelihnya sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Keempat, ketentuan hewan kurban. Nah, hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak, sebagaimana telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Hewan-hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Sedangkan hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, sangat kurus, putus ekornya, atau karena sakit. Kelima, sunnah-sunnah dalam menyembelih. Nah, pada waktu menyembelih hewan kurban, kita itu disunahkan untuk yang pertama, bisa membaca basmalah, membaca sholawat, menghadap hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, dan sebagainya. Nah, yang kedua, membaca takbir. Yang ketiga, membaca doa sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadu wa min ummati Muhammadi. Keenam, hikmah kurban. Nah, hikmah kurban bagi orang yang berkurban adalah dia itu dapat mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihani dan rasa solidaritas. Sedangkan hikmah bagi kepentingan umum yaitu memperkokoh tali persaudaraan, karena ketika kita kurban itu kan biasanya melibatkan masyarakat. Nah, itu dapat memperkokoh tali persaudaraan.
Yang kedua, dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama, baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akikah. 1. Pengertian akikah. Nah, akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi yang disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Kedua, hukum akikah. Jadi, hukum akikah di sini sunnah bagi orang tua yang mampu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Imam yang 4. Ketiga, akikah ini merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Pertama kali dilaksanakannya akikah yaitu pada 2 orang saudara kembar, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Hasan dan Husain. Keempat, jenis dan syarat hewan akikah. Akikah untuk anak laki-laki yaitu 2 ekor dan untuk anak perempuan yaitu 1 ekor. Jadi syarat-syarat binatang akikah itu sama dengan syarat-syarat binatang kurban. Jika pada daging kurban disunatkan menyedekahkan sebelum dimasak, nah jika pada akikah ini sesudah dimasak. Keempat, jenis dan syarat hewan akikah. Akikah untuk anak laki-laki yaitu 2 ekor dan untuk anak perempuan yaitu 1 ekor. Jadi syarat-syarat binatang akikah itu sama dengan syarat-syarat binatang kurban. Jika pada daging kurban disunatkan menyedekahkan sebelum dimasak, nah jika pada akikah ini sesudah dimasak. Keenam, hikmah akikah. Jadi akikah ini merupakan suatu wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang telah Allah berikan. Yang kedua, untuk menumbuhkan rasa cinta anak kepada orang tua. Yang ketiga, untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasa gembira dengan lahirnya seorang anak, karena mereka mendapatkan bagian dari akikah tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini tentang akikah dan kurban. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.